Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang adisi elektrofilik pada alkena. Yuk kita simak ya pembahasannya. Sebelum kita masuk ke reaksinya, kita harus tahu apa itu definisinya. Yang pertama adalah reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi di mana ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 yang bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk membentuk ikatan yang lain. Jadi wajib ikatan rangkap 2 atau 3. Jadi boleh alkena atau alkona. Sedangkan elektrofilik ini merupakan suatu senyawa atau atom gitu ya yang memiliki sifat elektrofil yang mencari elektron yang berperan sebagai donor proton, seperti contohnya adalah asam bromstad-lori yang merupakan reagen netral seperti halnya brom, karena dia bisa terpolarisasi sehingga salah satu ujungnya bersifat positif. Atau juga contohnya asam lewis seperti BH3, BF3, dan AlCl3. Kita lihat dari gambarnya seperti apa reaksi adisi elektrofilik. Nah, di sini ada ikatan karbon-karbon yang berikatan rangkap 2, di mana ada suatu senyawa yang berperan sebagai elektrofil dan nukleofil. Nah, nukleofil pada ikatan rangkap seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa dia akan menyerang suatu elektrofil. Nah, nukleofil yang kekurangan dengan elektron, maka dia akan mendapatkan pasangan elektronnya dari ikatan antara elektrofil dengan nukleofil. Bagaimana singkatnya? Nah, kita harus paham dulu apa itu elektrofil, nukleofil, siapa yang berperan pada reaksi adisi elektrofilik. Jadi elektrofil itu merupakan asam lewis, jadi dia lebih positif. Dia molekul ion yang akan menerima pasangan elektron, sehingga disebut sebagai elektrofil. Sedangkan nukleofil kebalikannya, dia merupakan basa lewis, yang molekul atau ion yang bisa memberikan pasangan elektronnya. Nah, pada reaksi adisi elektrofilik ini terjadi antara reaksi elektrofil dan nukleofil. Berikut ini contoh dari mekanisme adisi elektrofilik dari HBr terhadap senyawa 2-metilpropena. Untuk reaksi adisi elektrofilik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah protonasi, yang kedua adisi bromida. Itu jika contohnya elektrofilnya adalah HBr. Nah, bagaimana langkah reaksinya? Yang pertama adalah protonasi. Kita lihat dari penjelasannya ya, atau bagannya ini, di mana atom hidrogen ini berperan sebagai elektrofil di dalam senyawa atau molekul HBr. Elektrofil dari HBr ini atau hidrogen ini, dia akan diserang oleh elektron dari ikatan rangkap 2. Yang menyerang adalah elektron P yang bersifat nukleofilik. Nah, makanya harus tahu apa itu elektrofil, apa itu nukleofil.
Karena dia menyerang atom hidrogen, maka akan membentuk suatu ikatan baru antara karbon dengan hidrogen. Karena satu ikatannya berikatan dengan hidrogen, sehingga karbon yang lain akan lebih bermuatan positif karena dia kehilangan ikatannya. Karena dia bersifat positif, maka kita sebut sebagai karbokation seperti yang sudah saya jelaskan di slide berikutnya. Karbokation ini merupakan karbokation intermediate dan berperan sebagai elektrofil karena lebih positif, yang dia juga akan menerima pasangan ion Br. Ya, yang Br tadi dari mana? Dari ikatan antara molekul H hidrogen dengan Br atau HBr. Jadi seperti itu. Karena ini dari panahnya kelihatan mengarah ke Br, maka ini pasangan elektronnya diberikan kepada Br, membentuk suatu anion bromida. Jadi membentuk ion Br-. Terus yang kedua adalah adisi bromida. Tadi terlepasnya atom bromin membentuk suatu ion bromida yang berperan sebagai nuklofil. Nah, nuklofil ini akan mendonorkan pasangan elektron bebasnya karena dia kelebihan elektron ke dalam atom karbon yang lebih positif tadi, atau kita sebut karbokation intermediate. Sehingga karbon yang lebih positif atau karbokation tadi akan berikatan dengan Br, sehingga terbentuk suatu senyawa 2-bromo 2-metil propana. Itu hasil dari adisi elektrofilik antara 2-metil propena dengan molekul HBr. Nah, untuk adisi hidrogen halida terhadap alkena secara umum, seperti yang sudah dijelaskan, ada dua tahap di mana alkena akan menyumbangkan elektronnya ke dalam proton hidrogen halida. Kemudian dia akan membentuk suatu karbokation yang reaksinya bersifat endergonik yang memiliki energi bebas yang tingginya sebesar pengaktifan reaksi. Makanya reaksinya lambat. Kalau step 2, dia karena membentuk suatu karbokation yang lebih reaktif, dia akan distabilkan oleh adanya ion dari halida, sehingga tidak dibiarkan saja, dia akan berikatan dengan ion yang lebih negatif. Reaksi ini berjalan cepat karena energi bebas untuk reaksinya bersifat rendah saat dia diaktifkan. Jadi kapan rendah, kapan tinggi ya, karena masalah energi bebas yang diperlukan pada proses pengaktifan reaksi. Jadi seperti itu untuk adisi hidrogen halida. Terus bagaimana adisi elektrofilik hidrogen halida terhadap alkena menurut aturan Markovnikov atau biasa kita sebut adisi Markovnikov. Satu, untuk aturannya bahwa ketika ada hidrogen halida yang bereaksi dengan alkena, maka atom hidrogen dari hidrogen halida tadi ditambahkan ke dalam alkena atau ikatan rangkap yang memiliki lebih banyak atom hidrogen.
Nah, di sini kita contohkan adalah 1-propena. Nah, 1-propena ini yang karbon nomor 1 mengikat 2 hidrogen, sedangkan karbon nomor 2 mengikat 1 hidrogen. Jadi menurut Markovnikov, maka hidrogen akan masuk ke karbon nomor 1 yang memiliki ikatan 2 hidrogen dibandingkan yang karbon nomor 2 dengan 1 hidrogen. Sedangkan Br akan masuk ke dalam karbon nomor 2. Makanya hidrogennya masuk ke nomor 1, Br-nya masuk ke nomor 2. Nah, kalau sudah begini nanti namanya jadi alkananya jadi berbeda. Silahkan diberi nama. Terus yang kedua, penambahan HX ke alkena. H akan menempel kepada karbon dengan substituen alkil lebih sedikit, dan halidanya atau X dia akan menempel pada karbon dengan lebih banyak alkil. Nah, di sini seperti 2-metilpropena yang sudah dijelaskan, karena nomor 1 ini tidak memiliki gugus alkil yang terikat pada karbon, sehingga hidrogen akan lebih masuk ke dalam yang kurang tersubstitusi dengan alkil atau yang alkilnya sedikit, mengikat alkil sedikit. Sedangkan yang nomor 2 ini mengikat 2 alkil pada karbonnya, maka Br atau Cl ya, Cl atau halidanya akan masuk ke karbon dengan alkil yang lebih banyak, seperti halnya ini. Sehingga 2-metilpropena direaksikan dengan HCl membentuk suatu senyawa 2-kloro 2-metilpropana. Atau juga kedua atom karbon memiliki ikatan rangkap dengan derajat substitusi yang sama. Jadi sama-sama karbonnya mengikat 1H atau dia ikatannya jumlah hidrogennya ya sama. Nah, ini contohnya adalah 2-pentena di mana yang karbon nomor 2 dan 3 mengikat 1H. Sehingga Br akan masuk di dua-duanya untuk halidanya. Yang satunya masuk nomor 2, satunya akan masuk ke nomor 3 membentuk 2 bromopentana dan 3 bromopentana. Itu kalau misalnya karbonnya sama-sama mengikat 1H gitu. Atau aturan Markovnikov juga bisa dinyatakan yang lain selain HX pada alkena, karbokation yang tersubstitusi lebih tinggi dibentuk sebagai intermediate daripada yang kurang tersubstitusi. Jadi dia akan membentuk karbokation intermediate, lebih dominan dibanding yang kurang substitusi. Contohnya 2-metilpropena direaksikan dengan HCl. Jadi karbon tersiernya yang nomor 2 dia akan membentuk suatu karbokation dibandingkan karbon yang nomor 1. Kenapa? Karena dia lebih tersubstitusi. Ya. Kalau yang nomor 2 ini produk yang tidak terbentuk, bahwa yang karbon nomor 1 kurang tersubstitusi atau kurang berikatan dengan alkil, itu namanya kurang tersubstitusi, sehingga membentuk karbokation ini lebih tidak terjadi. Sehingga
yang dipilih adalah karbokation tersier yang dia lebih banyak tersubstitusi, sehingga karena dia yang lebih positif maka Cl akan masuk ke karbokation tersier. Nah, makanya Cl ada di tersier sedangkan hidrogennya ada di nomor 1. Nah, ini contohnya untuk mekanisme reaksi bagaimana ikatan rangkap akan menyerang atom hidrogen kemudian membentuk suatu karbokation tersier yang dia lebih stabil. Nah, karbokation tersiernya nanti akan diserang mengalami adisi dengan ion halida atau Br. Yang ini tidak terjadi sampai batas tertentu terhadap karbokation yang ini primer. Ya, karena primer itu kurang stabil untuk karbokationnya. Nah, diingat ya, mana yang lebih stabil antara karbokation primer, sekunder, sama tersier di slide saya sebelumnya. Untuk latihannya ini dicoba dikerjakan kalau misalnya senyawa ini kalian prediksikan produknya apa. Kemudian yang kedua ini alkenanya apa. Jadi ini sudah ada produknya, kalian diminta untuk memprediksi bahan dasarnya. Jadi alkenanya apa. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya, bunyikan loncengnya terus kalau misalnya kalian ingin dapat update dari video saya. Selamat belajar, semoga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.